مولانا محمد المختار نور الأنوار وسر الأسرار وبرياق الأبيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأمة الأنوار عدد نعم الله وإفضاله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له ولأمته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين حق قدره ومقداره العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ووالدهم وأزواجهم وآلهم وذرياتهم وأصحابهم وأمتهم أجمعين وجميع ملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع ملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ورؤساء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع أهالينا وأولادنا وذرياتنا ومن معنا وليس معنا ورسولنا وفروعنا أجمعين إلى يوم القيامة في كل مكان في كل زمان وجميع مخلوقاتك من أول الزمن إلى آخر الزمان صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatin benar. Tulis tuh. Manfaatin benar. Dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatin benar dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang keberadaannya kehadirannya manfaatin benar ya. Apa? Saya udah tulis manfaatin benar apa? Hah? Kurang manfaatin benar dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, terus keberadaannya, kehadirannya, wujudnya, posisinya, tawarannya, sebagai Allah yang maha pemurah, sebagai Allah yang maha pemurah.
Maha senang ngasih. Maha senang ngasih, maha senang membagi, maha suka memberi. Manfaatin benar dirinya Allah, keberadaannya, kehadirannya, wujudnya, ya, posisinya, dan lain sebagainya, sebagai Allah yang maha pemurah, maha senang berbagi, maha senang membagi, maha suka memberi. Lanjut, maha senang diminta. Maha senang diminta. Beda sama kita nih, kalau ketemu orang suka minta-minta kita sebel. Tapi Allah mah beda banget. Tulis, makin sering diminta, makin sering diminta, makin senang. Kita ini makin sering ngelihat muka orang yang peminta-minta, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minjam. Yang terjadi kita sebel. Tapi Allah ini beda. Sering-sering aja hilang, Allah sebel justru. Sering-sering aja nggak kelihatan, Allah sebel justru. Asal dipanggil kabur. Ada yang begitu, ada? Hah? Dikasih kesehatan hilang, sehat dikit kabur mulu, giliran rematik aja jikirnya panjang. Hah? Betul nggak? Giliran sehat bawaannya pergi mulu, hilang mulu. Jalan-jalan tuh bagus, tapi kalau jalan-jalan lupa sama Allah kan namanya kabur. Perhatikan saya lagi, kita kalau ketemu orang, sering-sering tuh orang nongol, tapi dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minjem, dikit-dikit minjem, dikit-dikit minjem. Kita senang apa sebel? Hah? Masa senang? Yang bener lah. Nah, ayo kita datang ke rumah WRT. Nah, betul. Dia lagi. Tapi sama Allah mah beda. Tulis, makin sering kita kelihatan, makin sering kita nongol, perhatikan yang satu ini, perhatikan ini bedanya saya Yusuf Mansur dengan izin Allah. Barangkali ya, kan barangkali banyak ya, ada eceng gondong, itu barangkali itu, barang dikali, ada genjer, tangkung. Ini yang membedakan barangkali antara Yusuf Mansur dengan beberapa yang lain. Yang lain mah suka ngomong gini, udah mau ngomong nggak usah minta-minta.
Ntar juga Allah pantesin. Udah, yang penting mah kita ibadah. Lah saya mah beda. Makin sering kita kelihatan, makin sering kita nongol. Apalagi kalau saya mah begitu. Bukan sekedar kelihatan, bukan sekedar nongol. Tulis tuh panjang tuh. Apalagi bukan sekedar kelihatan, bukan sekedar nongol, tapi bawa doa, bawa permintaan yang menunjukkan kita butuh sama Allah. Allah jadi betul-betul dibutuhkan, itu kita makin dicintai. Beda? Beda. Nah, gimana nulisnya tuh panjang? Bingung ya. Makin sering kita kelihatan, makin sering kita nongol, apalagi bawa doa. Bismillah. Ini tangan kanan ya. Kalau di IG karena pakai kameranya depan, tangan kiri. Ini gimana? Beda. Makanya suka pada komen, kok Nino pakai tangan kiri? Iya, karena kameranya beda. Dan ya, apalagi kita bawa doa, mau permintaan. Jadi gini ya, kita nih kalau sama yang kita cintai emang beda, kecuali kita nggak mencintai yang kita temuin itu. 1000 kali kita sebel, ya kita sebel nih sama yang suka kelihatan, suka nongol, tapi minta, minjem, mohon bantuan, ngutang. Segitunya tuh nggak berlaku terhadap yang kita cintai. Bisa dimengerti nggak? Belum nyampe. Oke, perhatikan. Kenapa kita sebel sama si fulan? Dikit-dikit datang, datangnya bawa kesusahannya mulu, datangnya bawa kesulitan mulu, ceritanya nggak pernah seneng, minjem mulu, ngutang mulu. Kita sebel. Kenapa kita sebel? Karena kita nggak cinta sama dia. Tapi kalau kita cinta sama dia, kita senang sama dia, demi Allah. Kalau dia nyari yang lain, kita malah jadi bingung. Kok dia nyari yang lain? Kok dia datang ke yang lain? Apa gua salah? Gitu kan? Betul kan? Apa gua udah gak dianggap ya? Gitu kan? Masa dalam hidupnya kita nggak ada yang kita cintai? Kan nggak mungkin. Contoh, suami ibu udah pasti cinta dong. Nah kan tiap hari dia nyuruh kita. Apa kita sebel? Kalau suka gue bilangin loh, bini sama lakinya. Enggak kan? Mah kopi, mah teh, mah makan, mah borehin, mah minyak angin, mah minyak putih. Dikit-dikit mah. Selama kita mencintai dan dia nggak ada salahnya, kita redo aja diminta, bener nggak? Malah kalau lakinya ibu nih, tiba-tiba nggak ada ngomongnya, nggak ada permintaannya, nggak ada kebutuhannya, nggak ada keperluannya. Ibu malah bingung kan? Dah, kok dia nggak pernah minta kopi, apa ada yang bikinin kopi? Kok dia nggak pernah minta makan, apa ada yang masakin nasi? Kok dia nggak perhatian sama saya, apa dia ngasih perhatian yang lain? Begitu kan? Betul nggak? Sampai sini kelihatan bedanya kita dengan Allah. Kenapa Allah nggak pernah sebel ngeliat kita? Karena dia mencintai kita. Gunakan kecintaannya Allah itu, tulis. Gunakan kecintaannya Allah itu. Jangan disia-siain tuh. Orang lagi cinta kan nih, suka bilang, itu dia lagi senang malu. Dia lagi senang malu tuh, minta. Pasti dikasih, betul nggak? Suka begitu kan ya? Dalam kehidupan kita nih saja, ya kan?
kita ngeliat nih, ada orang lagi dicintai sama orang kaya misalkan, orang berkuasa misalkan, orang hebat misalkan. Ada orang nih, lagi disukai sama orang kaya, orang hebat, orang berkuasa. Kita yang gregetan ketika dia nggak punya permintaan. Ya lu mah lagi disukai sama dia, bukan minta tanah. Lu ngomong pasti dikasih, gitu kan? Kata dia apa? Enggak lah, gua mah pengen cintanya aja. Betul, cintanya aja itu alhamdulillah. Tapi jangan sampai nggak minta. Tuh di situ saya beda. Kita meminta cintanya yang mencintai, bagus tidak? Bagus, jangan salah. Ketika kita minta sama yang mencintai kita, itu dia tambah cinta, bukan tambah sebel. Bukan berkurang cintanya. Ya, lo mau cinta sama gue karena pengen mau. Enggak bakalan. Orang kalau begitu berarti cintanya palsu. Ada laki-laki gitu. Ada seorang laki bilang, lu mah ngasih gua kopi pengen minta belanja. Gitu ada? Nggak ada. Kalau ada juga omongan doang, nggak bakal beneran. Yakin? Kenapa? Karena cintanya beneran. Jadi nggak ada tuh kalau versi saya Yusuf Mansur dengan izin Allah. Kalau kita minta-minta sama Allah, ntar cintanya berkurang. Kita datang karena kita minta, lo salah. Cinta Allah sama kita murni. Murni apa muni? Cinta Allah sama kita muni. Cang muni. Iya bengong baik, cang muni. Mikirin belanjaan gua ngaji, gua nggak dagang. Insyaallah Chan diganti sama Allah rezekinya dengan yang lebih banyak. Orang yang kemudian meluangin waktu buat ngaji, dia tinggal dagangannya, insya Allah dagangannya nggak laku, karena nggak dagang. Tapi nanti Allah beri rezeki tanpa dia dagang. Lagian emang ngaji melulu kan enggak. Ngaji masa sekali. Baik, kita terusin. Sekali lagi coba pahami cara berpikirnya, pahami. Kita kalau mencintai orang, dia sering kelihatan. Apa kita sebel? Enggak. Kalau kita cinta malah kita bilang, udah kamu jangan pulang-pulang, di sini aja. Betul gak? Zaman dulu ada perempuan ketapang zaman dulu. Didatengin misalkan sama perempuan mana, laki-laki mana, gondrong petir misalkan. Karena ini saling mencintai, begitu laki-lakinya yang dari gondrong petir datang ke ketapang, justru kalau dia pulang dipegang-pegang tangannya kan. Begitu kan zaman dulu. Jangan pulang apa bang, begitu kan ya. Udah temenin aja sini, betul kan? Betul. Kagak. Bohong tuh. Tapi kalau yang datang yang kita nggak cinta, aduh semenit aja kelamaan. Benar. Nah, sono lah. Jangan dekat-dekat loh. Terus ketika yang dicintai ada permintaan, apakah yang mencintai jadi sebel? Enggak, malah menjadi tertantang, betul nggak? Istri saya tuh asal hamil nggak ada permintaannya, sampai bingung kita jadi laki. Orang sih nggak ada ngidamnya, ngidam apa kek? Loh sekalinya muncul ngidam apa zaman dulu ya? Susah banget nyari dia itu. Lupa apa ya dulu ya? Lupa ya? Seringan hamil kali ya? Itu mintanya Pak Ustadz doang jadi Iya minta kue apa gitu. Papa masih asap nyari-nyari dulu masuk. Lupa ya? Iya ketika ibu perhatiin deh. Ketika kemudian kita
yang dicintai gitu ya. Terus minta sama dia, kalau kamu cinta sama anakku, begitu kata sang raja, bangunkan 1000 candi satu malam ini. Diterima. Untuk menunjukkan cintanya, diterima. Ini legenda candi apa ya? Yang 1000 candi tuh ya? Legenda apa? Coba di googling. Ibu sekarang akrab sama Google. Candi Prambanan, masa sih 1000 candi. Ini ada rajanya yang sono minta sama raja yang sini, pengen kawin sama anak tuh raja. Tapi si anak tidak mencintai raja itu. Si raja, bapaknya si putri ini ngasih syarat yang susah. Bangunin 1000 candi sebelum ayam bengkok. Lah ternyata udah nyampe 999, dikit lagi jadi 1000. Dikerjain tuh raja, dia pukul dah tuh pakai apa tuh yang alu buat beras tumbukan, tung lah ayam bangun dia bengkok gagal. Lalu kemudian putri si raja itulah yang kemudian dijadiin candi yang terakhir. Ini legenda. Tapi lihat benangnya, lihat hikmahnya. Apa diantaranya adalah kalau mencintai seseorang, maka dia yang mencintai akan berkorban. Kalau mencintai seseorang, maka yang mencintai nggak akan pernah merasa berat. Segitunya nggak sanggup dihajar, apalagi Allah. Kita nih yang kurang balik mencintai gara-gara doa kita standar. Jadi doa juga pengaruh kepada kecintaan. Itu kata saya. Kamu mencintai aku? Iya ya Allah. Kok nggak minta kaya? Kamu begini aja dah. Jadi orang kaya repot, nanti dihisap. Jadi orang kaya repot, orang gini bukan. Tapi situ malas minta. Aku yang punya Amerika loh, aku yang punya Australia, aku yang punya semua kota di Indonesia. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Mana sih nggak tahu? Berarti kamu nggak cinta dong sama aku, kamu nggak tahu apa-apa tentang aku gitu. Kita ngaku cinta sama sesuatu. Kalau kita cinta kan kita tahu banyak tentang yang kita cintai. Tapi kita nggak tahu tuh, nggak tahu Allah Maha Kaya, nggak tahu Allah Maha Punya, nggak tahu Allah Maha Memiliki, nggak tahu Allah Maha Merajai, nggak tahu semua bumi milik Allah, nggak tahu. Kita taunya apa? Kalau ke sono kudu ada duit, kalau ke sono perlu duit, kalau ke sono butuh duit, kalau ke sono harus ada duit. Nah, kata Allah gimana? Ayo kita manfaatin betul cintanya Allah ini, keberadaan Allah ini. Ada orang miskin, sejak miskinnya dia minta sama Allah berlian. Ya Allah, saya orang miskin, orang kecil. Laki saya orang miskin, orang kecil. Tapi kami yang kecil ini datang kepadamu yang Maha Besar. Kasih kami ya Allah rumah yang gede, rumah yang bagus, mobil yang bagus, kayak orang-orang begitu. Terus dia minta berlian. Emang Allah gak langsung kabulin. Perjalanan gitu. Sampai kemudian kemarinan saya WA lakinya, ada di mana Kiai? Lagi di Bandung. Woi, ngapain? Ini ngajak bini, ngajak si Umi jalan-jalan. Iya, ngerealisasiin doa sekian belas tahun yang lalu. Apaan Kiai? Beliin berlian buat istri. Masya Allah.
Ini yang berdoa orang kampung, orang desa, kawin juga sama kayak saya, jasnya minjem. Iya, minjem sampai karena jasnya itu punya orang kepanjangan kan tuh tangannya ditekuk, gede semua, ditekuk dikasih peniti. Cingkicot yang dandanin dulu. Alhamdulillah Cingkicot jago dulu dandanin orang. Saya WA, dari mana Kiai? Di Bandung. Main kan? Rapat dengan orang. Agak nemenin si Umi ngerealisasiin doa sekian belas tahun yang lalu. Beli-belian. Pressure ya? Jangan-jangan emang gak ada permintaan kita ini. Serius. Ya bagus, minta selamat, minta sehat, ya terserah. Minta berkah, terserah. Minta diberikan keturunan anak yang baru punya anak. Minta diberi keturunan semuanya. Jangan sampai nggak ada yang nggak nikah, jangan sampai ada yang nggak punya anak. Terserah permintaannya apapun, terserah. Tapi maksud saya itu jangan sampai nggak minta. Kita nih datang ke warung-warung belanja, kita minta sama Allah supaya tuh warung laku. Tadi omelin sama yang punya warung, lu doain warung gua laku, gua dagang di mana? Supaya warung orang. Laku warungnya bukan makanannya. Kita doain begitu datang ke majelis, kita doain majelisnya bagus, majelisnya rame. Ustaz-ustaznya pada sehat. Saya kalau lewat pasar ya, lewat pasar mobil tuh. Begitu nengok kiri ada pasar, saya doa. Mudah-mudahan yang pada dagang pada laku. Pokoknya sering ya doa. Ada ibu-ibu begini saya doain biar pada bisa pergi haji. Amin. Pergi umroh. Amin. Udah mulai umroh ya. Udah mulai. Pada jadi janda biar pada kawin lagi. Amin. Tua utang. Belum tua-tua aja. Berapa kau umur? Lah 50 mah masih ada. Masih tuh. Ya cari. Gak bakal Bang Anton naik gue cekek lakinya. Bang Anton itu dia seneng. Perempuan nikah tadi seneng dia. Udah sering-sering aja berdiri di pertigaan itu. Aja pegangin merek gitu. Tadi kasih merek betul. Gue udah ngebak tulisannya. Minta terus. Tulis saya tulis. Ada yang dikasih coklat, ada yang dikasih lama, ada yang dikasih gampang, ada yang dikasih susah. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Begini jawabannya. Doa apapun itu jadi ibadah dan amal soleh. Tidak akan ada yang sia-sia. Walaupun doa itu dalam bahasa Indonesia. Misalkan kita ngomong begini, ya Allah, lunasin utang saya, sakit hati di anjing-anjingin,
digoblok-goblokin, Allah berbeda. dibabi-babiin. Ampun ya Allah, sedih hati. Nggak ada yang nganggep, nggak ada yang reken. Lunasin utang saya ya Allah, jadiin saya orang kaya, suka bebas-bebasin utang orang, rajin sedekah dermawan, ampunin dosa saya, angkat derajat saya, keluarga saya dan turunan-turunan saya hingga akhir zaman. Ibu sering dengar kan? Semua sering dengar kan? Kalau kita baca Quran dihitung tiap huruf dikali 10 minimal. Bos, enggak cuma dalam Quran. Quran iya. Quran iya dihitung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Dihitung, alif dihitung, lam dihitung, ra dihitung, ha dihitung, mim dihitung, nun dihitung. Yang mana kata Allah, alifun itu bukan harfun, lam bukan harfun, mim bukan harfun, alif lam mim bukan satu huruf, bukan 3 huruf, tapi berapa? Dikali 10, bahkan dikali 700 hingga tidak terhingga. Maksudnya Pak Ustaz, lah ketika tadi kita berdoa tuh, ya Allah pengen nikah. Pengen nikah itu terdiri dari berapa huruf? P, E, N, G, N. Kan? Pengen, P, E, N, G, E, N. 6 huruf. Pengen. Terus nikah. Nikah, N, I, K, A, H. 11 huruf. Itu dihitung. Bedanya kalau Quran mah dikali 10, dikali 700 hingga tidak terhingga. Tapi kalau pengen nikah, pengen kaya, pengen haji, pengen anak keterima di kampus, pengen begini begitu, itu semua hurufnya atu. Tapi atu kalau banyak kan jadi banyak. Atu kalau sering jadi banyak. Pagi, siang, sore, malam, ya Allah, kapan saya ngelihat Ka'bah? Kapan? K-A-P-A-N. Saya S-A-Y-A ngelihat N-G-E-L-I-H-A-T. Ka'bah, K-A, koma di atas dihitung B-A-H. Banyak. Berapa tuh? Kita aja dulu lupa berapa tadi? Nggak bakal bisa ngitung. Allah yang ngitung. Sari'ul hisab. Jadi kalau saya ketika belum dikabul sama Allah, lah senang. Kenapa senang? Lah doa gua dihitung. Kecuali gak dihitung. Dihitung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dengan izin Allah, mudah-mudahan nanti hadisnya bisa ketemu. Ya. Suatu saat nanti kita datang kepada masyar ini saja. Umur tua, umur hada, uncang-uncangnya, dicamuni dari teman-teman semua, nyai apa, keluarga besar ya, istri selaku pimpinan majelis taklim. Nabi bilang mah, nanti di hari akhir di padang mahsyar itu ada gunung banyak banget, ada bukit banyak bener. Datanglah kita ini dengan malaikat pengiring. Kita nanya sama malaikat-malaikat itu apaan? Gunung apaan? Bukit apaan? Kata malaikat apa? Itu doa kalian yang di dunia belum dikabulkan. Siap nanti ditimbang di timbangan amal baik kalian. Allahu Akbar. Nggak rugi.
Nenek-nenek nih kayaknya Solati. Ini Solati nenek-nenek. Nenek bukan? Dia boleh minta kawin lagi. Perkara dikabul enggak urusan Allah. Dia boleh minta anak. 1000 kali kita bilang, orang gila. Nenek-nenek minta anak lah. Kalau Allah mah nggak bilang nenek ini gila. Apa ada orang yang nggak pantas berdoa lalu kepalanya ditoyor malaikat? Hah? Malaikat noyor gitu loh. Kita lagi doa nih, hah? Ya Allah, ya Allah saya pengen beli tanah sekampung nih, gitu. Terus malaikat ngomongin, ya ini orang doanya kayak begitu, terus ditoyor kita, dung gitu. Nggak mungkin, nggak ada. Makanya ada kakek-kakek, ada nenek-nenek berdoa supaya punya anak kan? Siapa? Ayo lupa. Hah? Nabi Zakaria dikasih nggak? Dikasih loh, masya Allah. Lah bagaimana dengan nenek-nenek sekarang? Nenek-nenek sekarang karena pakainya otak, nggak pakai iman, ya nggak ada yang minta anak. Cobain jajan. Banyak punya anak. Ada aja katanya. Dia nyari miring-miringan nggak dapat. Miring jalannya dengan tongkat itu miring. Dihitung tuh doa. Ya Allah saya sakit, belah marin yang sakit. Kadang-kadang di belah marin hilang, di belah marin muncul. Itu semua dihitung hurufnya, ya Allah, dihitung. Secara kita yang ngomong nih sama tetangga, kita ngomong sama tetangga, kutil busuk, itu dihitung sama Allah. Kutil busuk, itu kutil, KUTIL, 5 tambah 7, busuk, BUSUK, tambah 5, berapa tuh? 12, dihitung tuh. Besok ini akan ngurangin timbangan kita. Coba aja kan. Coba aja kan. Apalagi kalian sampai kita bawa berita. Kita bawa berita. Lu kenal si Anu? Lu kenal si Anu? Bahaya itu. Lu 3, kenal 5, si 2. Berapa tuh dah? Hah? 3, 5, 2, 10. Anu berapa? 3, berarti 13. Lu kenal si Anu, udah 13 tuh. Itu 13. Waduh, nguranginnya bukan main. Nggak percaya? Kita hitung ya. Teman kita nanya, kenapa emang? Dia belum hitung, karena cuman ngerespon doang. Kenapa emang? Terus kita jawab, nipu. 4 kan? NIPU. 4 tambah berapa tadi? 13, berarti berapa? 17. Orang ini nanya lagi, kata siapa lo? Dia belum dihitung. Belum dihitung dia nih. Kata siapa lo? Kata WA. Coba WA dipercaya. Kata WA, coba dihitung tadi. Tadi berapa tadi? 17. Kata WA berapa berarti? WA sama aja udah WA apa 6 tambah berapa tadi? 17, berapa tuh? 23. Di YouTube juga ada. Nah, berapa tuh? Bantuin hitung. Gue udah lupa nih. Gue udah keder. Di YouTube juga ada. Coba, itu nggak apa-apa hitung. Berapa? Ayo. Tadi berapa tadi? 23 kan? Di YouTube juga ada. Berapa tuh? udah makan aja gitu mah. Gini, saya bukan bercanda. Situ pasti ngomong begini, kurang kerjaan aja ngitung-ngitung. Lah kagak, saya ngasih tahu lu mesti hati-hati. Kita memang merasa kurang kerjaan, tapi ada Rokib Atid yang emang kerjaannya itu. Bahayanya di mana? Segini aja kita udah kewalahan ngitung, udah kewalahan ngitung. Apalagi sampai tetangga kita percaya beneran tuh. Nah ketika dia ngomong beneran tuh, dia mulai dihitung. Kenapa mulai dihitung? Dia mulai pakai emosinya.
Dia mulai pakai perasaannya, dia mulai kesetrum. Serius lu? Mulai dihitung. Maka ketika dia ngomong beneran tuh, serius tuh, dia dihitung nggak? Dihitung. Dan hitungan dia ditambah dengan hitungan kita. Konyol kan? Paham gak sih? Paham gak? Lebih bahaya nih, dia kemana-mana ngomong. Lu tahu nggak lu? Waduh, lu tahu nggak lu? Itu dihitung. Lu tahu nggak lu? Lu 2. Lu tahu nggak? 5. Lu tahu nggak lu? 7. 7 tuh di debit ke dia, di kredit ke dia, dan ke kita. Lah kita aja tadi konyol bener udah nggak kehitung. Tambah lagi begitu. Ini kalau dia berantai, terus berantai, ya udah pot, habis kita udah tunggang tungging kita sholat, habis. Doa kita dihitung, kita ngomong konyol begitu dihitung, ngomong konyol gitu. Kita nih sekedar begini orang nih, sekedar begini nih. Itu dihitung. Dihitung, ada hitungannya. Kan kita pikir apaan ya, cuman tes 1, 2, 3, tes percobaan. Jangan kata nggak dihitung, itu dihitung, semua dihisap dari pagi sampai pagi. Makanya saya bilang, kalau kita pakai buat berdoa, apapun itu bentuk doanya, kita kudu senang karena dihitung. Apalagi yang membuat kita senang, doa mah nggak pernah meleset. Kita dapat apa? Dapat bonus. Kita minta turunan biar pada kerja, biar pada bisa nyari duit sendiri yang halal yang barokah. Kita dikasih bonus apa? Dapat mantu. Kita minta nggak mantu? Enggak. Kita nggak minta mantu tuh. Kita mintanya anak kita kerja, lulus kuliah jangan sampai nggak kerja, mau dagang kayak apa kayak pokoknya nyari rezeki dah. Nggak taunya punya bonus apa? Punya kenalan di tempat kerjaannya, terus nikah, terus punya cucu kita. Minta belum minta bonus. Apalagi dengan kita berdoa ditolak bala, ditolak bencana. Masya Allah. Baik, nyampe kita di penghujung tausiah ya. Udah 2 jam 30 menit ceramahnya. Panjang banget. Insyaallah mudah-mudahan saya pengen dengan tausiah ini kita menggunakan betul ya posisi Allah yang Maha Pemurah itu untuk benar-benar kita minta. Saya bilang ke anak-anak saya dan bilang sama anak-anak santri dan juga anak-anak Indonesia, dari sekarang lo minta jadi orang kaya, dari sekarang lo minta jadi orang senang, jadi sekarang lo minta jadi orang barokah, dari sekarang lo minta jadi pada orang berilmu, dari sekarang lo minta punya pengaruh, dari sekarang lo minta jangan sampai ribut sama saudara, dari sekarang lo pokoknya minta, jangan sampai nunggu ntar. Misalkan nih, dari sekarang minta jodoh. Orang tua zaman dulu ngelihat anak kecil aja doanya jodoh, betul nggak? Anak kecil masih kecil, ya Allah masih kecil, dipegang-pegang di palanya, nenek doain ya, dia lu gampang nanti jodohnya tuh. Sehingga tidak telat dia nanti berjodoh. Tapi lihat orang-orang sekarang udah pala hampir 4 pada belum berjodoh. Kenapa? Bisa jadi dia doanya telat. Dia baru berdoa kira-kira udah mau maghrib. Mestinya dia doa subuh, dia doa jadi johor dia dapat. Tapi karena dia telat berdoanya sampai mau maghrib. Begitu mau maghrib dia minta sama Allah. Nggak telat sih, tapi kan kemana aja. Kenapa anak-anak SMA
ya banyak yang tidak tembus ke perguruan tinggi negeri. Ya lu salah, doanya udah kelas 3 akhir. Lu doa kelas 3 akhir, udah mau ujian lu doa, udah mau tes masuk lu doa. Ya salah bos. Yang bener kapan? Lu TK lu doa. Masih TK doa tuh namanya subuh. Tapi kalau sudah mau lulus baru doa diterima, itu namanya maghrib. Betul nggak? Masih TK dong berdoa. Atau ibunya doa ketika anak masih TK. Siapa? Kita doa gara-gara ngeliat orang pulang haji. Tuh enak banget nih orang pada pulang haji. Kapan gue kayak begitu? Itu 2-3 musim haji. Musim keempat kita yang begitu. Nah kalau kita tarik mundur ke belakang, kan tahun itu kita berangkat. Paham gak? Bisa dipahami ya? Orang pulang haji, terus kita kertek-kertek nyampe nih. Ya Allah, mudah-mudahan gue bisa kayak gitu tuh. Bagi-bagiin pacar, bagi-bagiin apa? Ya kan kalau kita namanya pacar kalau yang dulu ya. Korma, jam-jam kita ngebayar, kita jadi dia. Nah 2, 3, 4 musim haji, musim yang kelima kita ini. Nah kalau mau musim kelima itu tahun ini kan dari kemarin doanya. Anak udah di penjara baru kita doa. Waduh ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh. Ya udah maghrib, kemarin udah maghrib. Hah? Insya Allah nggak terlambat, tapi jangan begitu dah. Jadi sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al kami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang al-Mustafa, sebagai dipilih, baligh maqasidana, kabulin apa yang menjadi hajat kami, kabulin apa yang menjadi doa-doa kami, maksud kami, tujuan kami. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kemuliaannya, kemurahannya, kedudukannya, pangkat dan ketinggian, kemudian apa yang menjadi pengaruhnya, insyaallah kabul adanya, amin. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i walidina ya Allah wa auladina wa ahlina wa dhurriyyatina wa man ma'ana wa laysa ma'ana wa usulina wa furu'ina fi kulli makanin fi kulli zamanin ila yaumil qiyamah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadiin kami pintar berdoa, rajin berdoa, pintar minta, rajin minta, mau minta, seneng minta, sering-sering minta. Jangan kesal sama kami ya Allah, jangan sebel sama kami, cintai kami, bikin kami juga bisa mencintai ya. Meminta hanya salah satu bentuk cinta kami juga kepadamu ya Allah. Berikan kami jalan-jalan cinta kepadamu ya Allah, jalan-jalan yang gak biasa ya Allah. Maafin kami kurang minta, kurang doa. Maafin kami malas minta, malas doa.
Maafin kami ya Allah yang kagak ada perlunya kepadamu ya Allah, kayak nggak ada butuhnya kepadamu ya Allah, padahal keperluan kami banyak, keinginan kami banyak, cita-cita kami banyak, impian kami banyak. Ajarin kami berdoa setiap saat padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah telah hadir pada kami ya Allah. Buat kami ya Allah 24 jam ya Allah ada nemenin kami yang nggak tahu, kami yang nggak paham. Makasih ya Allah. Engkau bilang siapa yang meminta pasti dikabulkan. Kami yakin padamu ya Allah, kami percaya padamu ya Allah. Kabulin doa kami dan doa semua yang berdoa dari orang-orang terdahulu yang sekarang hingga yang akhir zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arsy dari kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.